targetnya. Misalnya saya tiap minggu, tiap habis sholat Jumat saya mau nyebar brosur misalnya. Misalnya tiap Jumat saya mau keliling-keliling ke masjid-masjid, mau ketemu DKM-nya untuk menolak paket umroh, bisa gitu. Atau misalnya tiap hari apa, saya pada saat ada acara CFD, saya sebar brosur, musil, mungkin kalau mau offline silakan. Atau saya mau tiap hari membuat konten edukatif menginspirasi orang agar orang bisa berangkat umroh haji yang selesai. Boleh. Nah itu salah satu action yang dilakukan. Ya, jangan diam, gerak, harus gerak. Oke, Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau sekali kurang berkenan. Cukup singkat share Baitullah, tapi seenggaknya memang kalau kita ngomong share Baitullah memang nggak cukup waktu cuma sejam 2 jam. Tapi seenggaknya outputnya harapannya adalah mindset. Kita tahu dapat mindset dulu. Mindset kita kenapa kita harus jadi pesyiar Baitullah. Oke? Ya teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Iwan silakan. Sama-sama. Oke, Masya Allah, luar biasa. Gimana Bu? Semangat nggak? Makin semangat? Hah? Iya, kan semangat loh. Semangat itu kan katanya logika tanpa logistik omong kosong. Benar ya? Ini udah mikir, tapi ini udah mikir ngebut, lapar, jalan nggak jalan. Makanya logika tanpa logistik omong kosong. Harus dua Bu. Nggak bukan curhat lapar, nggak, di belakang banyak Bu. Ibu-ibu di sini di depan fokusnya juga fokus di belakang. Menghabiskan. Luar biasa. Ini sambil menunggu Bang Iwan, gimana kira-kira makin semangat ya? Apa yang bikin makin semangat? Hah? Bikin semangat. Tapi sebelum itu gini, saya pengen ngasih gini Bu. Terkadang untuk tadi Bang Firdi sampaikan, kita harus ada namanya target ya Bu. Harus ada tujuan. Ibaratnya lari nih. Lari itu yang enak kalau lomba lari. Itu goalnya jelas. Ibu silakan lomba lari. Hadiahnya mobil. Finishnya di mana? Suka-suka ibu. Wah gak enak. Saya lari ini. Berhentinya di mana? Suka-suka ibu nih. Enak. Hadiahnya jelas. Nah, artinya juga kita kadang harus ada tetapin tujuan. Makin jauh makin. Kita harus tetapin tujuan. Dan yang enak adalah kita harus juga kasih reward ke diri kita. Sama mempunish diri kita. Ngasih, kalau kita gagal nih, harusnya dibayar dengan apa? Harus dibayar sesuatu yang nunjukin kalau kita mau komitmen. Nah, terkait dengan reward and punish, ya, kita mau kasih reward. Kita mau kasih reward buat yang hari ini hadir sudah paling pertama. Paling pertama kita beri tepuk tangan buat Syekh kita, ya. Pak Zul yang sudah hadir paling lebih dulu. Hadiahnya tanggal 2 bulan depan kita ada acara tijar Pak. Itu HTM-nya 300.000 untuk Pak Jul dikasih gratis. Jadi peserta ikut tijar, acaranya nanti di Asrama Haji. Bayar 300.000. 300.000. Dapat 300.000 Pak Jul. Tapi nanti kabar baiknya gini, ibu-ibu mau dapat untung nggak dari 300.000 itu? Nah caranya nanti gimana setelah ini ya? Setelah ini nanti kita akan ada gimana caranya. Jadi jualannya sekalian kebaikan begitu. Nanti masing-masing nanti saya kasih tahu caranya. Nanti setelah acara ini sesinya, setelah Bang Iwan udah nyiapin terkait dengan peluncuran paket umroh adventure. Bu, namanya umroh biasa aja, ini umroh yang nggak biasa, yang luar biasa dan biasa di luar ya Bang. Karena nggak cuma di dalam. Semangat tuh untuk penasaran nggak umroh adventure kayak apa? Penasaran. Kalau udah penasaran biasanya gentayangan Bu. Kalau udah penasaran biasanya gentayangan, gak tenang gitu ya. Kalau nggak dikasih tahu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung ke Bang Iwan untuk jelasin terkait dengan umroh adventure sekaligus peluncuran paket umroh adventure nanti bersama Bang Firdi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Bang Iwan. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah siap semua? Are you ready? Masya Allah. Tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Ini kalau gini suara saya kayak suara ini ya, apa MC dangdut ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang peluncuran paket umroh spesial. Umroh ini pertama dan satu-satunya di Indonesia dan hanya ada di PBHU. Saya yakinkan teman-teman semua, kalau hari ini teman-teman tidak beralih untuk berpikir maju ke depan, bahwa suatu saat umroh ini akan menjadi viral di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bang Firdi tadi, bahwa umroh ini atau paket umroh ini ya nggak akan lama lagi. Insya Allah kita semua akan sama-sama melihat bagaimana di depan luar sana semua travel akan mencoba untuk mengikuti program yang sama seperti kita punya. Oleh karenanya saya minta sama teman-teman semua komitmen kita untuk sama-sama mensyiarkan Baitullah kita lewat program umroh adventure. Siap? I'm ready. Oke, kita bahas kalau gitu umroh adventure seperti apa. Umroh adventure, ibadah khusyuk, petualangan menginspirasi. Siapa yang udah pernah ke Dubai? Udah ke Dubai? Oh, belum. Siapa yang pernah ke Jabal Khandama? Masya Allah, Jabal Khandama. Pernah nggak jadi ya? Sovietnya nggak ketemu ya? Jabal Khandama. Siapa yang pernah ke Kota Taif? Siapa yang pernah? Apa pernah ya? Ada yang pernah camping? Seumur hidup pernah camping nggak? Pernah? Pernah? Di mana? Cibubur? Gunung Gede? Masya Allah. Masuk hebat loh, Gunung Gede. Ada lagi yang saya Gunung Gede? Teras. Disiapin sama bini ya? Di luar lu Bang. Nggak enak bener ya? Ini bedanya, kita akan melakukan camping, tapi di tengah gurun pasir. Ada kadrun ntar tuh, ada gurun. Oke teman-teman. Ada rumputnya. Iyalah namanya gurun. Kok nggak bisa? Camping di Jabal Mahmud. Marah dia sama kita. Iya Bang, kalau dipakai enggak setiap barang dipakai body cuma body doang. Setiap barang dipakai body, ujung-ujungnya kok dia doang yang bisa ya? Iya Bang, dia doang yang tahu caranya. Ya, apa itu umroh adventure? Teman-teman, ini adalah sebuah program umroh yang sangat fantastik, ya. Kemudian mistis, horor, enggak ya. Jadi umroh ini awalnya saya desain di tahun 2015, ya 2015. Dan waktu itu namanya bukan adventure, namanya adalah umroh spiritual camp. Jadi ica-icanya pada saat itu, ica-icanya pada saat itu, saya berpikir bagaimana caranya anak muda dan juga orang yang lebih dewasa di antara mereka, saya nggak berani bilang senior, jadi anak muda dan orang yang lebih dewasa di antara mereka merasakan kenikmatan berumroh, tapi bukan hanya khusyuk, tapi juga memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, akhirnya terpikirlah pada saat itu bagaimana caranya supaya aktivitas ibadah umroh itu bisa berada di dalam dan di ruangan, dan di luar ruangan, alias outdoor, outbound-nya juga segala macam. Maka terbentuklah waktu itu umroh spiritual camp. Gimana caranya naik ke atas bukit, Jabal Khandam, nggak ada waktu itu. Jabal Rahmah, kemudian Jabal Uhud, kemudian kita ke Gua Hiro,
kemudian kita jalan-jalan menuju ke suatu tempat-tempat yang memang pada saat itu kita tahu ada penuh dengan historical, sejarah dan segala macam, dan semuanya adalah nampak jelas jejak Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Itu Masya Allah, berguguran rasa dosa-dosa ini pada saat itu. Mengingat apa yang kita lakukan adalah menapak tilas jejak para sahabat dan Nabi SAW. Luar biasa kan? Luar biasa. Tapi hari berganti hari, waktu berganti waktu. Hari ini ketika kita berpikir tentang yang namanya umroh, apakah bisa dengan pola-pola lama? Ternyata nggak bisa, teman-teman. Pola lama itu sudah basi. Orangnya udah berubah. Ya mungkin ibu dan bapak masih sama. Tetapi anak di bawah usia ibu dan bapak itu berbeda. Mulai dari cara berpikirnya, kemudian cara kebiasaannya, cara hidupnya pun sudah terubahkan. Apalagi semenjak setelah pandemi. Maka hidup yang berubah ini keniscayaan. Kalau kita bertahan dengan konsep yang sama, maka kita akan gilas. Oke? Maka hari ini Saudi Arabia pun memiliki keserupaan dengan yang kita sampaikan tadi. Mereka sudah mulai berubah. Negara mereka dibangun berdasarkan apa? Nilai-nilai. Ya. Raja Salman tahun 90 menyatakan di pers internasional bagaimana Saudi Arabia itu dibangun. Mereka membangun Saudi Arabia, Muhammad bin Saud pada saat itu membangun kerajaan Saudi Arabia berdasarkan nilai akidah, ingin menegakkan akidah Islam bersama dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang akhirnya terbangunlah kerajaan Saudi Arabia hingga hari ini. Makanya ketika mereka merasa ada jamaah umroh, jamaah haji menggunakan kalung-kalung yang kelihatan kayak jimat, itu langsung ditangkap. Dan kasarnya, bukan kasar, dan hebatnya hukum mereka bukan hanya ditangkap, tapi dihukum mati. Karena dianggap merusak akidah. Tapi coba lihat hari ini, teman-teman. Apa yang terjadi dengan Saudi Arabia? Hukum mulai bergeser. Ya. Udah mulai muncul tuh, apa namanya, konser-konser musik yang tanpa busana dan segala macam. Walaupun alhamdulillah masih dijaga di kota suci. Tapi akhirnya cara hidup, cara berpikir, cara bergerak mereka juga sudah berubah. Dan hari ini mereka menjadikan wisata adalah sebuah program utama dalam penghasilan hidup mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berlomba-lomba membangun destinasi-destinasi baru. Dan mulailah bermunculan pola-pola kegiatan ibadah yang lebih beragam. Nah, satu sisi lagi, teman-teman, dakwah juga mulai berkembang. Dakwah Islam mulai berkembang. Mungkin usia-usia ibu dan bapak tidak mengalami hal-hal yang disebut dengan yang saya sebut tadi. Yang namanya usia anak muda mulai mau berpikir tentang Islam, tentang agama mereka, tentang hijrah dan segala macam. Dan ternyata polanya pun berubah dan bermacam-macam. Ya, tadi kita sudah bahas ada Ustadz Hanan Ataki dengan cara beliau membangun komunitas hijrahnya sampai bersnorkeling, apa sih namanya? Bersnorkeling. Menyelam, ya, meluncur dan segala macam sampai beliau dikatakan katanya sampai beberapa kali mau mati karena membela itu semua untuk mendekatkan audiens dakwahnya dia. Ya, anak-anak muda. Itu luar biasa, teman-teman. Nah, hari ini pun kita harus berpikir lebih dewasa tentang hal-hal perubahan-perubahan tadi. Ini hal yang pasti niscaya. Kalau tidak kita yang membuat hari ini jadi kenyataan, maka pasti ide ini akan diambil oleh orang lain ke depan. Pasti itu. Dan hari ini, alhamdulillah, dengan kerjasama bersama dengan Bang Firdi, ya, insya Allah Umroh Adventure akan kita luncurkan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi ini adalah perpaduan antara ibadah dan petualangan spiritual. Dan ini menyasar generasi muda dan komunitas hijrah. Ya, kalau teman-teman merasa hari ini teman-teman juga sedang dalam proses berhijrah, ya, ingin mencari yang lebih baik, maka ini sangat tepat buat kita semua. Bang, usia saya udah nggak muda. Kalau teman-teman punya jiwa muda, kenapa enggak, gitu ya? Jangan berpikir tentang muda itu adalah fisik, tetapi muda itu adalah bagaimana semangat dan juga penjiwaan kita sebagai orang muda. Masih muda? Oh, mantap. Maksud, ini saya muda ini. Muda, Pak? Insya Allah muda. Kemudian eksplorasi nilai ibadah dan budaya dalam satu perjalanan. Ini teman-teman, penting buat saya tekankan di sini bahwa Umroh Adventure ini adalah sebuah eksplorasi, perpaduan antara ibadah dan juga nilai-nilai budaya. Budaya ketimuran dan budaya
di negeri Arab sana. Jadi teman-teman, di program ini kita akan mengawinkan banyak hal. Fun-nya dapat, tahu fun? Senang-senangnya dapat. Kemudian eksplorasinya dapat. Rasa penasarannya pun dapat. Bahkan lebih dari itu, kita juga mendapatkan nilai-nilai khusyuk ibadah. Dan insya Allah program ini memberi efek psikologi yang kuat untuk berubah diri kita ke arah yang jauh lebih baik lagi. Hebat gak? Enak ya, Alhamdulillah. Apa sih visi umroh adventure itu? Mengubah cara generasi baru beribadah. Kalau anak-anak muda sekarang, yang namanya healing, itu biasanya ngapain? Halan-halan dulu ya. Kita halan-halan. Kemana? Ke Labuan Bajo. Kemana lagi? Raja Ampat yang udah kondisi sekarang ya. Terus apa lagi? Ke Singapura. Kemana lagi? Ke Kuala Lumpur. Kemana lagi? Ke Phuket. Kemudian lagi? Ke Pulau Bali. Ke Bali. Paris. Mana lagi? Pernah nggak sih berpikir mereka itu kenapa tidak mau melancongkan diri mereka untuk healing dan halan-halan tadi? Itu ke Baitullah. Kenapa sih mereka sungkan banget? Mereka mengatakan, kami masih muda. Kami anak muda. Ngapain ke sana dulu? Ntar aja. Bener nggak? Kalau kita tanya sama anak muda, kenapa sih kamu nggak nabung aja untuk umroh? Ngapain aku yang berangkat? Aku buat papaku dulu, aku buat mamaku dulu, betul nggak? Kenapa mereka nggak kepikiran? Engkau dulu nak, kamu dulu dek. Kalau kamu berangkat sekarang, kamu punya sesuatu yang luar biasa di masa depanmu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu alasan apa yang paling kuat buat aku untuk berangkat ke Baitullah. Maka perlu pendekatan yang lebih efektif kepada mereka bahwa umroh itu bisa loh kita menyalurkan seluruh eksplorasi diri kita. Jadi nggak cuma sekedar kita mau ibadah di sana, tapi kita bisa healing sekalian sana. Dan tempat healing terhebat di dunia itu adalah Baitullah. Keren nggak? Keren. Nah, ini menjadikan perjalanan umroh sebagai pengalaman spiritual dan edukatif. Keren. Keren anak muda bisa kayak gini. Mendorong nilai hijrah, introspeksi, dan kebersamaan. Anak sekarang, Bu, diputus sedikit sama ceweknya langsung. Kalau jangan itu, dia kerja di kantoran, kemudian bosnya bilang, lu kerja nggak bener? Luka hati gue bang, luka. Bos, kurang ajar. Gue pecat bos gue. Gitu. Bener loh itu anak sekarang, nggak boleh ditegur. Bener nggak? Jangan sama bosnya, sama emaknya juga. Itu sakit hati. Ya, ini ada kasus nih di beberapa tempat dan saya mengalami langsung. Mereka cerita sama saya, anak saya bang, ya Allah bang, dia bilang aku mau tidur selamanya karena mama aku membentak-bentak aku. Tidur selamanya, arti tahu teman-teman? Gara-gara ditegur emaknya dia nggak suka dan itu teguran yang buat pandangan dia itu adalah menzolimi diri dia. Bayangin, sampai keluar kalimat dari mulut sang anak kepada mamanya, aku ingin tidur selama-lamanya. Saking rapuhnya tuh, strawberry banget kan. Dipecek dikit udah pecah gitu. Dipecek dikit udah hancur gitu kan. Nah, maka program ini menjadi keniscayaan buat anak-anak muda kita untuk healing dari semua metode-metode healing yang tidak benar atau tidak baik. Meningkatkan daya tarik umroh di kalangan anak muda. Keren banget dah, ya. Yang merasa dirinya muda, cum. Kalau berani Pak? Pak Zul nggak berani. Ini paling muda. Ma paling muda Pak. Konsep dan filosofinya. Keseimbangan antara ibadah, ilmu, dan eksplorasi. Ini keren nih. Keren nih, keren. Kenapa sih harus umroh adventure? Karena merupakan keseimbangan antara ibadah, ilmu, dan eksplorasi. Di sini semua berpadu. Ya, semua berpadu dengan gaya yang santuy, bersahaja, mudah banget. Lihat dong mukanya itu. Lihat dong mukanya dong. Oh dong. Iya dong. Jangan tanya soal pengalaman ya. Menaklukkan perempuan aja bisa, apalagi melakukan anak muda. Eksplorasi. Jangan tanya pengalaman Bang Firdi ya.
selama di industri sebagai profesional tour leader, beliau sudah terbiasa membangun image bagus terhadap anak-anak muda. Beliau dikenal sebagai apa? Profesional tour leader untuk kaum milenial dan Z. Alpha enggak Bang? Belum nih. Tidak boleh. Alpha. Ayo bro. Ayo bro. Susah. Susah. Nanti umurnya susah. Ayo deh. Enak banget. Minimal set lah ya. Luar biasa. Nah, konsepnya adalah ibadah bermakna melalui eksplorasi sejarah dan budaya. Keren. Ya. Dari mana model ini akan muncul? Nanti ketika dalam perjalanan, teman-teman. Ya, Bang Firdi akan mengeksplorasi bersama anak muda dan juga emak-emak muda dan emak-emak tua sama aja. Yang penting jiwanya muda, gitu ya. Ini pokoknya jiwa muda, gitu ya. Boleh kok Bunda mau ikutan nggak apa-apa Bun. Bu Haji mau ikut. Kita ke Dubai loh Bu Haji. Ada Raja Minyak. Bu Haji mau ketemu Raja Minyak di Dubai. Iya. Filosofi slow travel. Nah, slow travel. Tahu slow travel? Jalan-jalan santai. Santai gitu ya. Kemudian menikmati setiap momen spiritual. Keren. Tanpa disadari, efek-efek spiritualitas akan muncul ke dalam bawah sadar dia. Kenapa? Nyaman. Santuy. Boleh lihat ke belakang? Lihat ke belakang semua? Lihat ke belakang? Lihat ke belakang semua? Lihat ke belakang. Gak usah Ustadz madep sini. Boleh lihat? Itu Ustadz Firdiansyah LC Al-Hafidh. Kalau ilmu jangan tanya, jauh saya sama dia mah. Jauh. Ya, beliau lulusan dari salah satu sekolah atau ya sekolah dari Timur Tengah. Secara keilmuan jangan tanya. Tapi penampilan gaulan dia daripada saya. Kalau anak muda mau deketin dia daripada ke saya kan? Karena penampilan cocok. Ya. Kalau penampilan udah cocok, anak muda mau deket gak? Jangan anak muda, orang tua kayak kita kayak gitu. Kayak ibu-ibu apa? Salah ya. Saya. Kayak teman-teman kita lah, kayak kita gitu ya. Kalau mau deketin seorang ustadz dengan penampilan kayak gitu lebih nyaman apa lebih lebih nyaman gak? Lebih nyaman. Apalagi nanti anak-anak muda dan juga orang-orang dewasa yang ikut berumroh dengan gaya santuy seperti ini, nyaman gak? Apalagi mereka belum kenal agama dengan baik, nyaman gak? Apalagi kehidupan mereka selama ini glamor bisa jadi, nyaman gak? Apalagi kehidupan mereka selama ini mungkin lebih banyak lihat dunianya daripada keagamanya. Nyaman nggak? Coba, antara orang-orang yang mengerti agama ini dengan baik dan benar, dengan orang-orang yang kurang mengerti agama dengan baik dan benar, ini jumlah presentasinya cukup banyak kan? Banyak. Dan kabar gembiranya, yang punya uang untuk berangkat umroh, ya mereka. Betul nggak? Itu jadi pasar kan? Pasar selain mereka bisa berangkat umroh, pasar kebaikan buat kita untuk mencapai kebaikan sebanyak-banyaknya. Betul? Keren. Sorry. Disusun oleh tim Ustadz, travel experts, dan psikolog muslim. Keren. Kontennya edukatif. Kenapa? Ya, saya lihat sendirilah ya. Gayanya Bang Firdi udah kayak gini ya. Wah, ini kalau di lapangan lebih lincah lagi. Loncat-loncatan segala macam. Badannya tipis. Kalau saya kan udah agak gede nih. Agak susah. Kalau Firdi enak loncat bisa. Ya, badannya masih milenial Z lah ya. Kalau saya kan, ya gitulah. Lebih dari sekedar perjalanan fisik. Jadi teman-teman, wah melelahkan Bang Iwan? Enggak. Buat mereka yang pernah berumroh, mereka nggak mau dengan pola umroh yang gitu-gitu aja. Ini cocok. Tadi barusan ada calon jamaahnya Bang Firdi ya. Beliau dari Rawamangun. Tadi saya ngobrol dengan beliau, namanya Pak Teguh. Dia udah biasa umroh, hampir tiap tahun umroh. Dan hari ini pengen sesuatu yang berbeda. Ketika lihat Bang Firdi menceritakan tentang adventure, tertarik dia. Kenapa? Ini saya mau yang berbeda, dia bilang. Dan anak-anaknya suka nih kayaknya gitu. Ya kan dia harus mementingkan kepentingan anaknya juga pasti kan. Dan ini program, saya jelaskan, program ini sangat mendukung program parenting. Oke. Workshop bentuknya kayak bengkel. Bentuknya kayak tempat untuk ngaduk-ngaduk, tempat untuk kita masak, ya. Karena bentuknya di situ ada tadabbur alamnya, outdoornya. Kemudian ada refleksi dirinya dan manajemen hatinya. Keren nggak? Keren. Kemudian kelasnya ini bisa menjadi sebuah kelas kelompok
ya untuk belajar tentang sejarah Islam, leadership Nabi dan journaling spiritual tanpa harus menggurui. Karena gayanya santuy. Tahu santuy? Tahu. Oke. Kemudian materi disampaikan interaktif dan tematik. Ya, nanti Bang Firly berpadu dengan mutawif kita di sana. Masya Allah, beliau akan eksplorasi semua kisah-kisah Nabi, kisah sahabat, dan segala macamnya dalam bentuk yang relate dengan kebiasaan kita hari-harian. Keren tuh. Dan itu rugi deh kalau kita nggak mau ikutan, atau minimal kalau kita nggak bisa ikutan, cariin orang bisa ikutan. Itu bagian dari kita nanti akan mendapatkan kebaikan. Lagi, kegiatan spesialnya apa? Menyentuh sisi emosional dan sosial. Karena dia melakukan aktivitas, ada ziarah mendalam di Gua Hiro. Ya, maaf, Badar ini tadi saya dipertimbangkan tapi kayak nggak jadilah ya. Karena agak jauh banget malah. Uhud dengan narasi sejarah. Sejarah. Ya benar, sejarah ya. Jadi ke Gua Hiro nggak cuma naik ke atas, tapi ntar Bang Firly dan tim kita di sana akan mengupas luar biasanya luar biasanya Bunda Khadijah tiap malam mengantar makanan untuk Nabi SAW, naik turun itu malam loh. Dan Gua Hiro itu nggak pendek loh, tinggi loh itu dan sangat curam. Bayangkan pada masa itu belum ada jalan setapaknya. Sekarang mah udah dipatokin tidak ada jalan setapaknya sama pemerintah Saudi. Dulu nggak ada. Susah banget. Ya, susah banget. Ini Ustadz Hersuk mana? Kalau Hersuk udah pernah naik tuh bersama dengan Pak Bupati Halmahera Selatan, itu belum dibuat jalan setapak yang baru, masih jalan setapak yang lama itu agak licin. Itu kebayang susahnya kayak apa. Yang sekarang itu jauh lebih landai, lebih gampang ya Bang itu. Enak. Tapi yang ingin dikupas adalah makna sejarah terdalamnya bagaimana Bunda Khadijah dan bagaimana Nabi SAW setiap malam berkholwat di sana. Luar biasa. Kemudian apa lagi? Doa bersama saat matahari terbit di Jabal Rahmah ini kalau memungkinkan kita akan buat yang programnya ini. Ya, ketika di Jabal Rahmah kita menyaksikan bagaimana indahnya kebersamaan di Jabal Rahmah. Dan sesi surat untuk diri sendiri dan refleksi muhasabah ini nanti ada sesi-sesi di mana di camp Jeddah, ya di camping Jeddah. Jadi pada saat malam muhasabah itu semua jamaah akan menulis surat masa depannya. Untuk apa? Untuk refleksi di masa depan mereka. Kalau refleksi biasa kan ke belakang ya, ini refleksi ke depan. Bayangin. Ya. Dan nilai tambahnya apa? Edit value-nya bukan sekedar fasilitas, tapi pengalaman berkesan. Jadi apa yang dilakukan ke Gua Hiro dengan menanjak segala macam bukan fasilitas. Ke Jabal Khondamah untuk menyaksikan kebesaran Allah, ya di waktu sunset, itu bukan fasilitas. Bukan. Kemudian kita nanti bermain ke ke Uhud di tengah malam. Di tengah malam loh. Siapa yang pernah umroh? Uhudnya di siang hari. Siang malam di kita malam hari. Dan itu sholat malam. Dan muhasabah. Di depan. Enggak dong. Nah, ya, hebatnya nanti ada komunitas pasca umrohnya. Jadi Bang Firly akan menjadi mentornya para kaula muda dan juga emak-emak dewasa, mama muda. Spiritual transformation, membentuk jiwa yang lebih tenang dan sadar. Jadi inilah perubahannya. Proses perubahan akan terjadi tanpa disadari, pelan tapi pasti. Karena sesuatu yang pelan dan pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi sesuatu yang dipercepat, dikarbit, dipaksakan, maka menghasilkan sesuatu yang sifatnya akan menjadi bisul aja pecah, tapi tidak memberikan kebaikan, malah keburukan. Oke. Membangun kebiasaan zikir dan tadabbur harian, memperkuat koneksi dengan Al-Quran dalam konteks perjalanan, mengenal nilai-nilai sabar, syukur, dan taubat melalui pengalaman nyata. Cakep bener. Menggabungkan spiritualitas dengan mental wellness. Nah, siapa yang hari ini punya masalah kejiwaan? Ikutan, cepetan. Keren. Oh, jadi mentalnya sedang tua ya, mau muda. Iya, boleh. Oke. Sesi healing dan emotional release di lokasi bernuansa tenang. Keren. Jadi nanti Bang Firly berpadu dengan tim kita di sana, Mutawif ya, itu akan menjadi mentor-mentornya mereka. Mentor-mentornya para peserta atau jamaah. Ya. Mentoring one on one ya, bagi peserta yang ingin diskusi pribadi. Jadi beliau ini akan menjadi salah satu narasumber pribadinya para jamaah. Itu yang saya khawatir itu. Emaknya nanya, Bang Firly masih single? Anak saya tuh. Bisa ya di Bang. Jadwal fleksibel untuk peserta yang ingin me time dengan journaling.
keren tuh. Selama perjalanan boleh me time. Bang, ntar malam jam 1. Ngapain Bu? Belanja. Koneksi sosial dan komunitas. Umroh sebagai pemicu persahabatan dan sinergi dakwah. Nah ini keren. Ya. Dengan ice breaking dan sesi berbagi kisah hijrah antar peserta. Jadi ini ada proses di mana nanti para jamaah akan kita kasih waktu. Dan kemungkinan di waktu-waktunya adalah di waktu akhir, kayak di camping Jeddah, atau di waktu akhir ketika di Makkah. Itu ada sesi di mana nanti Bang Firdi akan memandu mereka berbagi kisah mereka. Ya, bahasa sederhananya mereka membagikan kisah apa yang mereka dapatkan dalam perjalanan, punya masalah yang akhirnya tercerahkan apa tidak. Gitu. Jadi didalemin tuh. Jadi benar-benar kayak psikolog nih, kayak mungkin nanti nih. Ambil S1 psikolog ya, Bang. Group reflection, menguatkan semangat kolektif. Jadi grup ini menjadi grup yang kayaknya menjadi grup yang apa ya, nge-grouping gitu ya, guyup gitu ya. Komunitas online pasca umroh dan untuk mentoring dan bertumbuh. Nah ini menjadi support untuk keluarga teman-teman. Buat keluarga yang hari ini punya masalah dengan sesama anggota keluarganya, maka ini menjadi sebuah cara ya supporting yang hebat bagi para keluarga untuk mempersatukan, mengharmoniskan kembali. Ini menjadi parenting yang dahsyat bagi keluarga-keluarga yang ingin tetap harmonis dengan keluarganya. Ya, bisa, betul. Dan kalau bisa jangan berdua doang sama suami istri, tapi anak-anaknya juga diajak. Jadi supporting keluarga bagus, bagus banget. Ya, ini program khusus anak dan remaja dengan pendekatan visual interaktif. Tahu nggak visual interaktif itu maksudnya apa? Bukan cuma terlihat, tapi merasakan. Dia langsung merasakan experience-nya, bagaimana mereka membangun sesuatu bersama dengan dengan keluarganya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan anaknya, secara bersama-sama. Naik ke atas bukit Jabal Fandama, naik ke Jabal Rahmah, naik ke Uhud, atau naik ke Gua Hiro bersama-sama. Masya Allah ya, keren ya. Coba, kebayang nggak ibu bapak kalau punya anak, istri atau suami bareng-bareng healingnya? Jadi jangan rasa kita nggak punya rasa ini pengen healing, kita juga harus ada rasa healing. Makanya tadi Pak Teguh ya, Pak Teguh tuh berasa sama dia. Ya tinggal kita doain aja, mudah-mudahan hatinya diteguhkan untuk itu namanya, diteguhkan Allah untuk tetap bersama dengan adventure nanti insya Allah. Mudah-mudahan ya, karena dia masalahnya cuma di harga doang katanya. Karena harga yang sebelumnya cocok banget Pak. Iya, cuma pas dia tahu Desember ternyata mahal ya. Iya lah Pak gitu. Kalau Desember pasti mahal ya. Jadi jangan tanya Pak. Pendamping keluarga dan edukasi parenting spiritual, keren kan? Jadi parenting ini prosesnya. Family bonding, ini yang penting nih. Family bonding, ya kegiatan struktur untuk mempererat hubungan. Jadi yang merasa nih hari ini kayak gue banget, nih cepetan daftar. Ya sebelum cerita ke yang lain, merasakan dulu. Ya merasakan dulu. Ya mungkin Pak Zul sama anak-anak sama Bunda juga ikutan. Pak Zul langsung bilang, aduh ini jalannya susah ini. Ngancep. Legacy Journey. Jadi ini program bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk generasi berikutnya. Teman-teman pahamin ini. Ini program akan terus bertumbuh, dan setiap peserta yang ikutan program ini, dia nggak akan merasakan dampaknya hari ini. Tapi next. Suatu saat dia akan merasakan, Masya Allah, luar biasa, tabarakallah, bahwa program inilah yang membuat salah satu jalan aku untuk berubah. Legacy banget ini program. Ya. Setiap peserta menulis surat untuk dirinya di masa depan. Nih, tadi kan dari bahas yang ini saya ulang lagi. Dokumentasi kisah perjalanan umroh untuk diwariskan. Jadi ini tugasnya Bang Firdi berat banget ya Bang nih sebagai super leader ini. Ya Allah. Ya di camping Jeddah itu disuruh, ayo nulis. Ntar kita kasih kertas, tenang aja Bang. Kalau nggak ada kertas pakai inilah, pakai daun apa? Daun kurma. Pelepah kurma. Dokumentasi kisah, tadi ya, aksi sosial pasca umroh. Nah ini karena tadi sudah berguyup, ada grup pasca umrohnya. Nah, ini bisa jadi kayak semacam komunitas adventure, ya luar biasa ini. Mindful travel philosophy, keren. Melatih kehadiran batin dalam setiap langkah. Jadi semua aktivitas walaupun kayaknya fun, menyenangkan, seru, keren, tapi itu batin terus bergerak ke arah yang bagus.
Nah, batin terisi. Batin itu terus akhirnya mengalami apa ya namanya penyembuhan dari luka-luka, ya. Karena tadi sesuatu yang menyenangkan kan akhirnya memberikan efek, ada hormon-hormon kebaikan yang muncul, gitu ya. Itu Masya Allah. Setiap titik perjalanan disertai refleksi dan doa khusus menjadi saksi sejarah Islam, bukan sekedar turis. Jadi bukan sebagai pelancong doang kita di sana, tapi merasakan betul bentuk-bentuk perubahan-perubahan diri, merasakan bentuk-bentuk perjalanan yang menghebohkan, mendahsyatkan dan segala macam. Kemudian aktivitas diam dan hening sebagai metode penguatan makna. Ini nanti akan ada program kayak satu muhasabah. Ya, muhasabah. Jadi nanti Bang Firdi akan memimpin program muhasabah di tanah suci ya, pasti ya. Terutama di Jabal Uhud ya Bang ya. Itu luar biasa. Nanti juga di malam akhir ya tadi kami Jeddah juga insya Allah akan dipimpin program-program seperti ini. Kemudian ritual design dan inner journey. Wah, ini dia nih. Jadi kayak semacam kita tuh merancang banget ya ibadah ini sebagai proses transformasi batin. Jadi tanpa disadari ibu bapak teman-teman PPHU luar biasa. Ini peserta nggak paham tentang ini. Saya pastikan jamaah itu nggak ngerti bahwa dia sedang dirancang. Yang merancangnya siapa? Ibu bapak sebagai pensiar baitullahnya yang ngajakin mereka program ini. Paham nggak kalau kita merancang suatu kebaikan, maka efeknya kebaikannya buat kita. Ada yang ikutan kelas tijar? Siapa? Siapa yang ikutan kelas tijar kemarin? Ada. Ibu. Udah ikut ya? Bagaimana kebaikan itu akan kembali kepada si pemiliknya? Kita lagi merancang orang untuk jadi kebaikannya. Akan kembali kepada kita. Rancangan kita akan kembali kepada kita. Masya Allah. Hebat ya? Makanya si Arin cepetan. Umroh nggak hanya fisik, tapi mental, spiritual. Tawaf dengan tafakur. Ini akan dibahas terus. Ya, sa'i dengan narasi perjuangan hajar dan simbol ketabahan perempuan. Setiap sesi ibadah disiapkan dengan konteks makna dan niat. Jadi walaupun itu fun, menyenangkan, tanpa sadar, walaupun kita nggak jelasin itu, nanti pelan-pelan itu akan terkikis terus. Emosinya, kemudian kesombongannya, keangkuhan dan segala macam. Akunya akan habis nih. Insya Allah pelan-pelan ya, izin Allah. Maka dilancang. Narrative based learning, metode belajar dari kisah nyata, dari kisah hati, ini keren. Ya, jadi nggak perlu banyak teori. Dan langsung di lapangan banyak kisah-kisah yang bisa kita relate-kan dengan kehidupan si peserta. Refleksi sejarah dengan metode storytelling visual. Ini jagonya Bang Firdi, Bang jago storytelling. Nah, jadi kalau melihat konten-konten Bang Firdi itu cerita gitu. Keren ya. Diskusi terbuka, peserta berbagi makna dari lokasi ziarah. Pemandu berperan sebagai fasilitator, bukan penceramah tunggal. Jadi ini Bang Firdi, please ya, teman-teman jangan berpikir Bang Firdi adalah Ustadz Kabir, Ustadz besar, bukan. Ini kecil apa ini? Ya, tapi beliau Allah takdirkan punya misi dakwah. Ya, untuk menjadi seorang pencetus dakwah atau juru dakwah itu tidak harus menjadi seorang ustadz. Ya, izin Ustadz. Ya, kebetulan aja sama namanya belakang sama ini. Dan sama-sama orang Sumatera. Jadi nama Firdi itu fix orang Sumatera. Ya, Firdiansah. Ini Firdiansah Elmawan, karena Firdiansah Abu Syahid. Sama-sama enggak, beliau Sumsel, ini bukan Bang Soleh. Bangka ya. Bubble. Bangka. Ya. Kemudian, keunggulan paketnya. Ini umrah sesuai syariat, insya Allah. Tidak menyalahi sunnah juga, tidak menyalahi aturan-aturan agama. Ya, selama memang masih kita jaga semua aturan mainnya, maka insya Allah ini sah umrahnya. Hanya saja kita dengan cara yang berbeda. Ini yang saya sebut siap nggak menuju perubahan yang tak. Ya, sama halnya ketika tahun 60-an, bapak-bapak, emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek kita berangkat haji. Apakah sama dengan hari ini dia berangkat haji? Beda. Pada masa-masa perubahan menuju ke sini, itu pasti ada transisi kan? Kalau yang tidak siap, maka selamanya dia akan berangkat hajinya lewat laut. Ya, naik onta. Ya, baik kedelai. Tapi yang mereka siap untuk perubahan. Ini walaupun bid'ah, saya mau naik pesawat. Iya kan? Ini bid'ah, tapi hasanah. Ya, saya mau naik pesawat. Kan Nabi kan ngajarin naik pesawat. Nah. Oke? Tapi kalau dia siap untuk perubahan, maka dianggap bid'ah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, justru nggak ada masalah. Ulama Saudi pun oke, siapapun oke. Dan ini perubahan nyata, teman-teman. Cara baru dalam
Oke. Kemudian jelajah sejarah Islam. Ini jelas. Refleksi spiritual, keren. Kemudian wisata halal. Udah dapat umrohnya, ada wisata halalnya lagi itu, bayangin. Ya, selama ini kan cuma satu ya yang kita lakuin, apa? Umrohnya doang kan gitu ya. Wisatanya umroh plusnya nggak dapat ya, karena maklum, PT nggak ada, ya kan? Ada sedikit, sedikit. Kayak pendamping pengalaman ya, jangan tanya berapa banyak atau berapa ratus orang yang didampingi sama beliau, jangan tanya. Ini sudah super leader saya ini, masya Allah ini. Ini mentor saya nih, saya belajar dari beliau kemarin sampai dimalu-maluin lah sama beliau. Malu banget saya tidak malu. Kayak itu tadi tuh malu kan. Ternyata kita bodoh banget ya gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi ini mentor kita luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Firdi. Oke. Nah, kita bicara tentang segmentasi dan target pasarnya. Siapa sih segmentasi kita dan target pasar kita? Satu, milenial dan Gen Z. Milenial itu siapa sih? Saya sih. Udah ngaku. Ya, milenial udah. Udah lupa dong ya. Milenial ya, milenial anak-anak kelahiran tahun 80 ya. Sampai ke tahun 90 berapa ya? 99 ya, Bang ya. 99. Kemudian Z itu mana? Tahun 2000 sampai dengan 2015 ya, 2017 ya, 18 2020. Nah, 2020 ke atas itu dia gen alpha ya. 2015 ya, mulai dari 2015 sampai ke sini itu gen alpha. Jadi makin lembek gitu ya. Makin lembek. Jadi saya masih keras, alhamdulillah. Tapi bukan boomers ya. Luar biasa. Jadi ini target pasarnya. Kenapa sih Bang targetnya ini? Karena mereka hari ini sedang merasakan sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh emak dan bapaknya. Apa itu? Hah? Yang dirasakan sama mereka adalah sebuah apa ya namanya waktu, dimensi modern yang tidak dirasakan pada masa musim kita dulu. Teknologi yang luar biasa, kemudian wah dahsyatnya ada ya. Dan ini pada saat ini mereka sedang merasakan pula yang disebut dengan apa namanya keberlimpahan rezeki juga. Anak-anak zaman sekarang di zaman bapak emaknya secara keuangan ternyata mereka jauh lebih rapi, walaupun mereka banyak yang boncos. Kenapa boncos? Karena nggak tahu cara mengatur uang. Nah, yang ini nih yang harus selamatin. Bagaimana caranya mereka memastikan spending money-nya lewat jalan yang tepat, yaitu berumroh, healing ke sini. Maka mereka akan dapatkan banyak rezeki-rezeki yang berikutnya. Insyaallah. Ya, nih Gen Z dan milenial nih. Kemudian keluarga muda. Keluarga muda itu berarti ya keluarga saya, keluarga ibu, ya, bapak. Ya, kita muda semua kan? Ya. Nah, buat apa? Parenting. Cocok. Kita harus parenting dengan keluarga kita, anak-anak kita ya, istri kita, enggak istri-istri ya, istri kita. Ya. Kemudian komunitas hijrah, ini cocok. Ya teman-teman tahu ya komunitas hijrah yang mana modelnya ya? Tahu kan? Enggak tahu? Kenal? Komunitas hijrah. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama anak-anak muda yang kerjaannya mau ngaji aja, nah itu lagi berhijrah ya. Kemudian anak-anak yang mungkin bisa dibilang apa-apa urusannya tentang akhirat, nah itu ada hijrah, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi anak-anak muda yang sedang menuju ke akhiratnya, atau orang-orang yang sudah senior juga tapi sedang menuju ke akhiratnya, kan ada juga hijrah-hijrah yang orang dewasa ya. Kemudian pasangan honeymoon, nah ini paling penting. Saya punya ponakan, orang dari sepupu ya, itu mau nikah di bulan Agustus. Saya kenalin program ini. Wah, ini boleh nih Om, buat saya sama suami. Oh iya dong, boleh banget. Jangan cuma suami sama saya, sama kamu doang. Siapa? Mama? Ya siap. Keren. Ya. Honeymoon. Kebetulan secara keuangan kayaknya ada angkanya. Karena suaminya itu cukup punya uang yang bagus lah. Belum nikah aja udah dibeliin mobil. Kan keren. Ya, secara keuangan mantap. Nah, kenapa cocok buat dia? Karena dia orang traveling. Jualan-jualan mulu, keluar ke negeri mulu, keluar segala macam. Padahal masih muda. Dan anak udah umroh sih alhamdulillah ya. Nah, artinya yang kayak gini nih cocok. Ya. Maka jumlah orang yang kayak gini nggak satu, nggak dua.
banyak. Kalau teman-teman mulai membidik target ini, ternyata jumlahnya itu ribuan. Anak muda, ternyata mereka punya uang cukup banyak. Udah dihabisin, ada lagi muncul. Habisin, ada lagi muncul. Saya nggak tahu tuh miara jin mana itu. Iya, kok bisa gitu? Bisa jadi Bunda. Bu, bisa jadi. Jinnya jin konten bisa jadi. Mereka mungkin kontributor atau influencer dan segala macam. Sehingga punya keuangan luar biasa. Atau mereka punya bisnis. Punya bisnis. Bahkan jangan heran, jangan bingung. Pernah dengar anak-anak muda usia ZZ itu mereka kerja, padahal kerja di kantoran, tetapi mereka tinggal bukan asrama, bukan di kosan, tapi di apartemen. Tahu kan sebulannya berapa? Di atas 5 kan? Kok bisa gitu? Berarti kan ada angka yang lebih dari itu yang dia harus miliki setiap bulan kan? Artinya anak-anak muda sekarang itu secara keuangan bagus. Ini bisa jadi pasar yang bagus. Ya, tapi kan sayang kalau cuma apartemen dong setiap bulan dihabisin kan? Kenapa? Ada bahaya. Jangan ngomong itu Bu, di sini. Kita susun dulu aja deh ya. Kali aja berubah di sini. Hero Adventure Spiritual Journey pertama dan satu-satunya di Ini Indonesia. iklannya Bang Firdi Spesial bersama Bang di sosial media beliau. milenial dan gaul. Nikmati perjalanan ibadah yang berbeda, penuh petualangan dan spiritual dalam satu paket yang luar biasa. Kamu akan eksplor kota Dubai selama 2 hari dan mengunjungi tempat-tempat yang viral. Merasakan camp satu malam di gurun pasir, rasakan pengalaman hidup seperti zaman Rasulullah di tengah gurun pasir yang mempesona dan tidak terlupakan tentunya. Itu di kota Taif, gratis kereta cepat Madinah Mekah, menginap hotel bintang 5 address Jabal Omar. Ada yang tahu hotel ini? Yups, yang ada eskalator viral dan musola tertinggi di dunia. Dan tentunya kamu akan menggunakan salah satu maskapai terbaik di dunia, yaitu Emirates Airlines. Dan kamu akan mendapatkan perlengkapan premium. Paket umroh 11 hari ini hanya 30 jutaan saja. Mungkin sekarang juga kuota terbatas, rebut tempat sebelum kehabisan. Untuk pengalaman spiritual dan petualang yang tak terlupakan hanya di Umroh Adventure jawabannya. Keren nggak? Tepuk tangan dong kalau gitu dong. Baik. Bintang 5 loh hotelnya, address Jabal Omar, tapi udah kayak gitu tuh. Harganya cuma bayangin loh. Keren. Ya, nggak sampai 9 dulu, nggak sampai 9. 34,9 juta. Kalau Desember baru 39. Ya, tapi ada yang bintang 4-nya, bukan Jabal Omar, bukan address. Dia harganya masih sekitar 36. Ya. Oke, Emirates. Kan kita mau ke Dubai. Nah, ya. Kita mau ke Dubai. Oke, saya lanjut. Pernah tahu di mana ini? Di Museum Al-Quran di Dubai. Belum pernah. Ini viral banget seluruh dunia tahu ini. Dan mereka, orang-orang di seluruh dunia itu penasaran ke tempat ini. Masa kita nggak mau? Ini lihat, apa yang terasa sama teman-teman semua ketika melihat video yang satu ini. Apain sih? Maaf. Nah, ini bentuk kurang lebih gambaran kemah kita nanti di gurun pasir. Ya. Jadi pengen? Ya. Iya, semalam dong. Kalau 2 malam ntar kelamaan. Ketinggalan pesawat. Nah, sampai pernah ke Gua Hiro lewat mendaki Jabal Nur? Nggak pernah? Kurang lebih kayak gini gitu. Ada Ustaz Heroin. Ini adalah jalur pendakian menuju ke Ini jalurnya nih, kayak gini. tempat pertama kalinya Rasulullah. Ini informasinya, ini sudah sangat baik. Waktu Ustaz Heri ke sana, itu masih belum kayak gini. Kebayang, Ini adalah udah jalur enak aja, pendakian menuju kebayang sama kita susah ya, apalagi sebelum ada jalur tempat ini. pertama kalinya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Butuhkan waktu sekitar 1-2 jam dan disarankan mendaki sebelum subuh ataupun setelah asar.
Kalau orang suka tantangan kayak saya mah seneng banget ini. Saya soalnya pendaki gunung dulu ya. Saya sering banget naik gunung. Apalagi sekarang ya, naik gunung dulu saya. Ada yang ya? Mau stop dulu sebentar ya. Saya masih 3-4 slide lagi. Setelah itu saya stop, kita sholat. Kamu ya Bang Fitri bawah ya? Sudah ada ya? Temu Bang Fitri? Ya. Belum. Udah mati azannya? Oh, azan itu tadi. HP. Ada saya sebentar lagi deh gitu. Sorry. Bantu. Ini adalah jalur pendakian menuju ke Gua. Ada yang pernah tahu ini? Bunda tahu Bunda? Oh ya, Bunda sudah pernah merasakan ya. Maafun, videonya bukan Bunda. Ini anak muda Makassar. Jamaah umroh sambil PPHU di tahun 2024. Ada 12 orang anak muda dari Makassar berumroh bersama dengan PPHU dan mereka melakukan aktivitas berpose di Jabal Khandama. Ini anak-anak muda dari Makassar. Nah, buat teman-teman yang pernah berangkat umroh sama PPHU, insya Allah ya, ini kita menjadi sebuah, bukan fasilitas lagi, tapi sebuah jalan memang untuk memberikan efek batin yang enak lah, nyaman. Bunda Ida sudah pernah berangkat ke Jabal Khandama, dan di travel biasanya berbayar. Di kita memang sudah bagian dari fasilitas. Bu Sugi mohon maaf ya, kesalahan teknis kemarin ya. Jadi hotelnya Bu Sugi ternyata tidak bisa dimasuki oleh bis. Ya, bis marah-marah itu, akhirnya nggak jadi lah berangkat. Gitu. Kalau Pak Zul udah berangkat, Pak Zul? Belum juga. Oh karena Ramadan ya, karena Ramadan membuka puasa susah ya. Karena ini kan sunset ini biasanya kalau Jabal Khandama. Nah ini museum viral yang sangat viral sekali, adanya di kota Madinah di dekat Masjid Nabawi. Nama museumnya adalah As-Safiyyah. Nah ini adalah museum yang bertemakan tentang sejarah Nabi. Baru dibuka sudah setahun 2 tahun ini. Ini juga akan mendapatkan fasilitas untuk program adventure dan sejarah para nabi. Ini dia Museum As-Safiyyah. Baru-baru ini museum dan taman dengan teknologi canggih yang bahas penciptaan alam semesta resmi buka di Madinah. Museum ini juga nampilin gambaran kisah para nabi dengan bantuan teknologi loh. Desain dan arsitektur bangunannya modern habis. Nah, buat kamu yang mau ke sini dari Masjid Nabawi G303, tinggal lurus aja jalan kaki sekitar 400 meter sampai ketemu museumnya. Harga tiket masuk cuma 20 rial per orang. Selain itu, tersedia juga toko belanja oleh-oleh di pintu keluar yang jual hiasan, baju, tumbler, bahkan juga Al-Quran. Thank you. Nah, tunggu apa lagi? Kalau kamu lagi di Madinah, jangan lupa mampir ke sini ya. Terlebih umrohnya Bang El Haramain Wisata dijamin makin nambah pengalaman menarikmu selama ibadah. Oke, siapa yang mau ke As-Safiyyah Museum? Ini dijamin mereka yang berangkat ke dalam museum ini mewek. Kenapa mewek? Jadi teringat kisah perjuangan para nabi-nabi. Luar biasa ya. Jadi penuh historik tempatnya. Arab Saudi. Kamu ini di mana? Bunda? Mengembangkan wisata sejarah dan hiburan haji atau umroh. Seperti yang Museum Al-Wahyu di kaki gunung Jabal Nur atau di bawah kaki gunung Wahiro. Tempat ini berada di kawasan. Oh, ini keren banget ya Bun ya, teknologi canggih banget ya. Keren, geleng-geleng kita kalau masuk ke dalam sini. Sampai ke Museum Wahyu, kita melewati pertokoan yang menjual berbagai aksesoris, pakaian hingga kuliner. Yang menarik, di kiri kanan juga terdapat pohon kurma yang terlihat berbuah lebat. Pengunjung juga diizinkan mencicipi kurma muda. Tiket masuk Museum Al-Wahyu sebesar 11 rial atau sekitar Rp44.000. Pengunjung diperbolehkan sejarah turunnya Wahyu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui turun di Gua Hira. Nah, Arab Saudi mulai mengembangkan berbagai kali wisata untuk para jamaah dan juga ini berapa? 2023 harganya 11 real. 2024 saya dan Bunda berangkat ke sana, itu harganya 22 real. Area masuk museum dibuat seperti memasuki gua. Kita juga diajak melihat replika Jabal Nur.
Ada pula replika Gua Hiro yang lengkap termasuk pemandangannya. Sayangnya saya tidak diperbolehkan mendokumentasikan tayangan sejarah. Anda bisa langsung datang jika ingin menontonnya saat sedang umroh Ini kayak atau real banget ini. haji di 4 dimensi, keren banget. Keren banget, sesuatu yang baru karena beberapa kali dan ini baru pertama kali dari ini. Maka tidak hanya mendapatkan sensasi bagaimana perjuangan Rasulullah, tapi juga mendapatkan banyak ilmu insight sehingga mudah-mudahan kita kepada muslimat. Selain Museum Wahyu, di lokasi ini akan dibuka Museum Quran. Dan dalam jangka panjang juga akan dibangun jalur untuk mobil dan kereta gantung menuju ke puncak Jabal Nur Gua Hiro. Dengan demikian, jemaah bisa berkunjung ke Gua Hiro tanpa berjalan kaki. Diani Tarundak, Angga Himawan, Mekah, Arab Saudi. Keren ya? Nah, ini teman-teman, semua akan didapatkan oleh semua jamaah yang ikut dalam program Umroh Adventure. Bahkan lebih dari ini ada lagi. Tadi ada camp, kemudian ada juga, maaf ya, eksplorasi di malam hari. Ada beberapa eksplorasi di malam hari, salah satunya Jabal Nur naik ke atas. Kemudian eksplorasi di Jabal Uhud malam hari. Kemudian ada ke Masjid Kuba dengan cara yang berbeda. Selama ini yang pernah umroh tahu dong, yang ke Masjid Kuba kita naik apa? Naik bis, dan itu di siang hari. Nah, ini kita akan lakukan di malam hari. Setelah dari Masjid Kuba kita sholat 2 rakaat, itu kita lakukan apa? Dengan cara bisa jadi nanti kita jalan kaki. Capek Bang Iwan, jangan jalan kaki dong. Enggak. Kita akan menggunakan kendaraan, tapi kendaraan yang spesial. Boleh jadi kita akan pakai sepeda listrik atau mobil golf. Ya. Dan itu semua free of charge dari PPHU. Tangan dulu dong. Nah, supaya apa? Kita merasakan betul waktu Nabi berangkat ke Masjid Kuba dengan berjalan kaki itu jalurnya yang mana ya? Itu dia. Jalurnya napak tilas. Yang kedua, setelah dari Masjid Kuba kita sholat sunnah 2 rakaat di sana, akhirnya mendapatkan pahala umroh utuh. Ya, pahala umroh utuh ketika kita apa? Dari hotel berwudu, kemudian kita berjalan ke Masjid Kuba, sholat sunnah di sana, dapat pahala umroh utuh. Kemudian dari situ ngapain? Kita akan nongkrong di kafe viral di dekat Masjid Qiblatain. Bang, ngapain tuh tempat viral kayak gitu-gitu doang, Bang? Nggak penting sejarah Islam. Di situ kita akan proses healing bersama dengan para peserta. Salat santai, ngopi santai. Tahu di Indonesia ada dakwah kopi santai? Dakwah di Indonesia tahu, para komunitas hijrah sambil ngopi ternyata healing di situ bersama dengan para dai. Pernah nggak ada yang tahu? Pernah nggak? Ini kita pindahin tempatnya di Tanah Suci. Pernah nggak gaul ya teman-teman ternyata? Itu no, salah satu ustadz yang suka nongkrong ngopi bareng. Terkenal loh itu ngopi bareng ustadz. Iya. Ngopi. Ini kita pindahin tempatnya di kafe viral di Tanah Suci, ya, di Madinah. Oke. Itinerary saya sudah siapkan buat teman-teman yang pengen tahu banyak. Ya, ini itinerary-nya. Ya, Dubai sehari penuh, transfer ke bandara DXB itu adalah Dubai. Kita akan sarapan di hotel, check out ya, berfoto di Burj Al Arab, di Pantai Jumeirah, Dubai Marina, berfoto di Atlantis, di Palm Hotel, makan siang di restoran M1 di Millennium Place, Burj-Al atau setara Pasurana. Berfoto di Burj Khalifa, ini adalah tempat tertinggi atau gedung tertinggi sedunia. Walaupun katanya sudah ada yang mengalahkan ya, sedang dibangun sama Saudi. Ya, marah, nggak mau dia disaingin. Berangkat ke Bandara Internasional Dubai, kemudian ini kayaknya belum kita bisa dapatkan. Kalau ini dapat, ini keren banget. Pertunjukan air mancur Dubai, tahu nggak? Ya kayak pang. Oh, legend banget ya. Kalau katanya lagi dibenerin, tapi kan ini kan infonya 19 April 2025, selama 5 bulan. Berarti kalau misalnya Mei, Juni, Juli, Agustus, September selesai harusnya. Oktober kalau berangkat nih, nanti grupnya Bang Firdi itu udah bisa harusnya. Harusnya. Keren, insya Allah. Hari kedua, Jeddah Madinah. Ya, kemudian tiba, nah kayak gini lah gambarannya. Nah, kemudian di Madinah, ziarah Allah, memperbanyak ibadah, kemudian bla bla bla. Nah, siangnya eksplorasi siang ziarah Allah ke makam Nabi SAW, pemakaman Baqi dan Bingil Ustaz. Ini satu paket akan mengeksplorasi bukan hanya ziarahnya saja, tapi juga berikut dengan sirahnya.
Ini menguras air mata, darah, dan telinga. Wih, congeng dong. Salah. Lebay. Eksplorasi malam ke Masjid Kuba. Boleh, Bu. Boleh. Ya, kan tapi ada jadwalnya, berbeda dengan yang lain. Nanti yang perempuan gak usah khawatir. Kita ada mutawifahnya. Nah, nggak bareng, betul. Nggak bareng. Jadi eksplorasi malamnya ini yang keren. Yang tadi saya bilang ya. Ngopi santai di Masjid Qiblatain. Bukan di Masjid Qiblatain sebenarnya sih. Di kafe di belakang Masjid Qiblatain. Kafe viral itu. Oke, hari keempatnya eksplorasi siang ke Museum As-Safiyah. Nah, yang tadi ya. Kemudian ini nih. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini bermakna luar biasa karena penuh dengan sejarah yang sampai-sampai situs ini satu-satunya situs yang berada di pelataran Masjid Nabawi tidak dirobohkan oleh pemerintah Saudi. Saking pentingnya situs sejarah ini. Apa itu? Saqifah Bani Sa'idah. Dulu disebut sebagai balai rakyatnya Nabi SAW. Jadi Nabi kalau mau bertemu dengan para sahabat, mau diskusi masalah-masalah sosial, itu di Saqifah Bani Sa'idah. Dan ini tempat yang sangat bersejarah, tempat di mana dikukuhkannya sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama di muka bumi. Khalifah Islam pertama pengganti Nabi SAW di muka bumi. Dan di sini juga sejarah di mana kaum muslimin hampir saja terjadi pertumpahan darah karena apa? Karena perdebatan siapa yang akan menjadi penggantinya Nabi SAW. Dan ada yang legend di situ kalimatnya Umar radhiyallahu anhu ketika dia tidak terima. Wah, itu legend banget kisahnya dan sampai-sampai akan menguras lagi air mata kita. Ya, jangan pakai ini deh, cukup air matanya aja. Kemudian eksplorasi kajian bawah dasar Selasar Masjid Nabawi, eksplorasi malam nih yang kedua. Di mana? Jabal Uhud. Sholat berjamaah, nampak tilas, dan ini persiapan bawa jas hujan kalau dia musim hujan. Ya, jalan dong. Enggak Pak, nggak usah jalan. Jauh itu. Nanti turun dari bisa berjalan. Ya. Nah, di sini akan ada muhasabah, ya, salat berjamaah di lapangan Mas Jabal Uhud itu di bawah Bukit Ramamah itu, Bukit Pemanah. Iya. Keren, malah enak kan kalau siang malam ya. Oh iya, bagus itu idenya. Bener juga. Oh iya, ini jas hujan bener. Iya. Astagfirullah. Nah, yang hari kelimanya ya check out menuju ke Mekah dan teman-teman akan disuguhi perjalanan lewat menggunakan kereta cepat Haramain, yaitu bus lagi. Haramain sih, Haramain. Bukan bus. Kalau bus mah di sini nih, ya, di apa namanya? Halim. Iya. Nah, tiba di tanah suci, di Makkah Al-Mukarramah, check-in hotel, makan malam, baru ibadah umroh yang pertama. Kemudian hari ke-6-nya perbanyak ibadah, sholat Jumat, kalau di hari Jumat, eksplorasi cantik. Nah, namanya juga eksplorasi cantik ya. Jadi otomatis pada saat itu ibu-ibu akan bersemangat ya. Kenapa? Karena sore hari itu kita akan wall climbing Jabal Khundamah. Bunda hari Jumat waktu itu kita ya. Jabal Khundamah. Jadi kita jalan-jalan cantik, jalan-jalan sore. Ya. Wall climbing, tahu wall climbing? Manjat. Masa manjat naik sepeda kan ya nggak enak ya, capek. Jalan ya, Jabal Khundamah. Jangan dibayangkan Jabal Khundamah nggak bisa dipanjat sama ibu-ibu. Yakin bisa semua. Bisa. Pasti bisa. Yang kakinya lagi bermasalah pun insya Allah bisa. Jabal Khundamah itu nggak securam yang kita bayangkan. Enak kok, yang nanjak itu mobil. Kita turun dari mobil, tiba-tiba kayak kesannya kita lagi di atas bukit, itu ceritanya. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir. Yang nanti akan benar-benar nanjak itu adalah di Jabal Nur atau Gua Hiro. Kemudian eksplorasi malam. Nah, eksplorasi malam ini bersantai bersama tour leader, ya santai-santai aja, mungkin ngopi santai atau apa gitu ya. Dan kalau boleh acara bebas. Misalnya minta Bang Firdi mau ngapain, ngopi bareng atau minta diajarin apalah gitu. Ya, eksplorasi santai. Nah, ini di hari berikutnya seharusnya ini adalah city tour kota Makkah. Kita tiadakan sementara, kita ganti menjadi Epic History at Taif. Ini yang nggak ada juga kan, karena saya kan ada tuh yang namanya city tour Makkah. Kita tiadakan. Kita berangkat city tour Taif menuju Masjid Ibnu Abbas
Masjid Kub, Masjid Ad-Das, pabrik parfum, cable car. Nah, tahu cable car? Kereta gantung. Nah, tapi izin yang ini saya nggak bayarin, bayar sendiri. Nah, ya. Ada juga cable car bukan itu ya, Sob ya? Yang itu ya. Betul yang atas kan ya? Kalau yang mobil itu mobil apa ya baru tuh? Apa? Rombongan ya? Ya, itu juga boleh silakan ikutan ya, bayar sendiri. Itu asik tuh. Keren tuh. Ya, ya. Dan makan siang di resto lokal, tenang, dibayarin. Tenang. Ya, mungkin onta dagingnya atau mungkin kambing daging kita lihat nanti. Mengambil mikot kedua, setelah itu di Masjid Qarnul Manazil karena dekat dari kota Taif. Jadi bukan di Jirona. Oke. Melaksanakan umroh kedua bagi yang mau umroh kedua, ya. Karena ada yang mungkin meyakini, wah aku sekali aja Bang Iwan, ya silakan, monggo silakan. Nah, kemudian hari ke-8 exploring Makkah. Perbanyak ibadah Masjidil Haram, kemudian eksplorasi pagi dengan ziarah dalam, ada sirah Nabi situs bersejarah di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Arqam bin Abil Arqam, kemudian nanti kita akan tahu di mana letak-letak yang rumah-rumah bekas-bekas itu tadi ya, sahabat-sahabat dan juga para musuh Allah ya, kayak di mana sih rumahnya si Abu Lahab, nah itu ketahuan juga nanti. Di mana sih tempat kelahiran Nabi, nanti itu. Nah, ini penuh dengan sejarah, bukan cuma dikasih tahu. Ya, nanti kasih tahu di mana letak-letaknya, kemudian penuh dengan sejarah. Kemudian eksplorasi malam. Nah, siap-siap malamnya. Ngapain? Museum Al-Wahyu, sambung wall climbing Jabal Nur. Jadi ke sini dulu yang tadi itu. Wahyu. Selesai, kita ke belakang, bersiap-siap ngambil start menuju ke atas. Jangan bayangkan yang tadi ya. Ini jauh lebih baik. Rutenya lebih enak. Jadi memungkinkan banget untuk bisa. Ya, sangat-sangat bisa. Kemudian sekali lagi, ini penuh inspiring dan tadabbur pastinya di sana di atas. Kemudian persiapan bawa jas hujan ya. Karena pas kita berangkat ke sana ya Bun ya, kita hujan ya Bun. Kita kehujanan ya Bun ya. Hujan-hujanan. Enak tapi loh hujan di Kota Mekah itu seru. Gak ada orang yang berusaha untuk menghindar loh hujan di Kota Mekah. Bingung saya, kalau di Indonesia mah lari-larian gitu. Di sana mah cuek aja gitu. HP basah juga bodo amat gitu. Iya. Hebat itu. Nah, hari ke-9-nya kajian dan tawaf sunnah, karena kita akan melakukan aktivitas untuk check out. Berarti nanti ada tawaf wada di sini. Kemudian menuju Jeddah, makan malam di restoran Jeddah. Jadi pada saat menuju Jeddah ini nanti kita akan sedikit jalan-jalan keliling dulu. Ada Museum Alam Budi. Ya, Museum Alam Budi tahu ya? Museum Budaya Arab. Ya, nanti buat yang pengen jadi wanita Arab sejati ada tuh pakaiannya nanti. Ya. Jangan bayangkan bagus banget, enggak, justru kuno. Kuno banget ternyata Arab itu. Nah, semua jamaah akan menikmati sensasi bermalam di gurun pasir dengan melakukan desert camping atau bagaimana di gunung pasir. Di gurun pasir tadi, yang tadi ya. Kemudian Jeddah, Dubai, Jakarta. Menuju ke Jakarta, ya karena kalau pasalnya Emirates pasti ke situ dulu. Nah, tapi nggak lama, ya cuma buat numpang ini aja, numpang lewat gitu, karena kan wajib ya. Nah, kemudian ini dan insya Allah ada banyak kenangan-kenangan dan apa namanya dan souvenir dari PPHU menanti di bandara. Buat yang belum pernah umroh dengan PPHU pasti nggak tahu seperti apa bentuknya. Tapi yang sudah pernah umroh, selamat Anda mendapatkan tempat yang berbeda dengan travel lain, insya Allah. Dan itu diakui sama, saya harus ngomong begini karena saya ngomong yang travel lain nggak boleh. Saya ngomong travel saya. Jadi saya pastikan berbeda dengan yang lain, ya. Dan itu diakui oleh teman-teman kita dari travel lain di sana di bandara, bahkan di apa ya namanya, bahkan dari petugas-petugas bandara sudah menyatakan ini travel umroh paling niat nyambut jamaah. Niat banget atau bangga gitu. Emang nggak boleh? Enggak. Apa ya namanya? Ya, gimana ya? Sampai gitu bingung dijawabnya kan. Ya dia aja speechless kan, apalagi kita. Kita mau ngomong apa lagi? Kita alhamdulillah. Gitu. Itu Pak Agung untuk salah satu yang ngerasain banget itu. Seneng. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berangkat. Alhamdulillah. Ini sebagai info. Ternyata ini mengundang reaksi luar biasa. Bang Firdi itu baru memasarkan 1 minggu lewat media sosialnya beliau. Dahsyat, apa ya? Bukan amukan massa ya. Reaksi netizen terhadap program ini. Satu persatu ngontak Bang Firdi. Salah satunya
influencer dengan followers 1,9 M. Tahu 1,9 M itu berapa? 1,9 juta lebih, M-nya itu plus lebih menuju 2 M. Namanya Aldi apa tuh, saya dijati sama Bang Firdi, itu ngontak Bang Firdi ingin meminta program ini sebagai programnya beliau. Beliau ini aktivis dan konten kreator untuk program adventure pendaki. Kebayang sama teman-teman, dia satu kali ngomong itu berapa minimal dari 1,9? Maaf ya, jangan kejauhan, 1% aja deh gitu. Udah berapa juta? Berapa orang? Dan informasi buat teman-teman, komunitas pendaki gunung itu jumlahnya nggak 1, jutaan. Bahkan yang nggak kelihatan kayak saya aja, saya ternyata pecinta gunung. Saya cinta banget sama gunung. Gunung Sahari, Gunung Galung. Ih, luar biasa loh. Coba deh cek di YouTube, semua konten tentang gunung, pendakian, apalah namanya itu ya. Pak, maksud saya itu viral banget. Artinya orang-orang yang punya jiwa-jiwa kayak gitu tuh satu nggak dua. Jangan-jangan ibu-ibu juga dikatakan nggak ketahuan aja, enggak. Hidupnya sepi. Ibu suka climbing segala macam. Asik ya, asik ya. Saya orang introvert loh. Jadi masa-masa muda saya tuh saya suka naik gunung. Kenapa? Nyaman, tenang, pulang tuh fresh. Ada yang belakang ngomong, Bang Iwan introvert, nggak percaya. Iya, jadi ini luar biasa. Dan satu lagi informasi, saya ditelepon sama komunitas pendaki gunung di Bandung. Telepon saya, Bang Iwan, saya pengen bikin umroh untuk para pendaki. Ini bisa nggak? Ya, bisa, tapi saya nggak mau pakai koper. Yes, saya mau pakai ransel. Boleh nggak? Boleh, Kang. Kok di travel lain nggak boleh? Ya, kurang gaul saya bilang gitu. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Yang penting dijaga rapi, kemudian dikasih covernya gitu loh. Sehingga apa, mereka tuh tertib dan Saudi senang. Di imigrasi juga oke. Bayangin tuh. Berarti banyak nggak peminatnya? Itu baru komunitas pendaki, belum komunitas orang-orang yang baik. Sudah Bang? Oh, siap. Nah, itu calon jamaahnya Bang Firdi, 12 orang mau berangkat. Luar biasa Bang Firdi. Allah. Baik ya, sebenarnya itu dulu. Kita akan bahas lagi setelah sholat. Dan semuanya silakan kalau mau nyicipi apa yang sudah dihidangkan oleh ibu-ibu yang lain. Dari kita untuk kita oleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim aja ya di grup. Yang selesai dari Bang Iwan, saya bukan melanjutin ya, saya cuma mencet. Silakan Bu, penjelasannya dibaca. Ya ini nanti insya Allah kegiatan-kegiatan spesial yang tidak ada di kegiatan yang lain. Pertama di Jeddah itu kita akan camping di gurun pasir. Bayangkan biasanya camping, ini anggap kayak camping di pantai tapi nggak ada lautnya. Karena kalau di pantai kan di pasir ya, tapi nggak ada lautnya. Nah jadi suasana tuh kayak suasana, jadi kayak ini penjahat gurun. Pemakanan itu, tapi biasanya kalau camping di padang pasir itu ada permadaninya. Api unggunnya ada, tapi biasa ada permadaninya. Wah bisa. Pokoknya bangun-bangun ibu lagi di atas awan gitu Mak. Kemudian ini di Madinah biasanya kalau di kita yang membedakan kita dengan travel lain itu pasti kita ada kajian-kajian. Ya pasti ada kajian-kajian yang nggak ada di yang lain. Nah tapi kajian di sana tadabbur sirah dan rotoh di Masjid Nabawi, kajian eksklusif tentang kehidupan Rasulullah, menapak tilas jejak Masjid Kuba dengan cara yang unik. Uniknya apa? Yang tadi ceritakan. Jadi kalau misalkan selama ini kita berpikir ke Masjid Kuba itu harus naik bis, sebenarnya jalan kaki itu lebih dekat. Karena kalau naik bis itu dia jalurnya muter, karena ngikutin jalan raya. Nah, saya punya temen dulu waktu di kuliah, waktu di dia itu senang lari Bu. Bahkan dari rumahnya di Depok, kerjanya di Gatot Subroto, dia tiap pagi lari.
lari dari rumah ke kantor. Bayangin itu tiap hari pelari. Nah, nyampe di sana dia pun lari dari hotel ke Kuba. Habis dari situ itu lebih dekat. Gitu ketimbang yang naik itu muter-muter ya. Jadi jangan khawatir lelah karena lelahnya kita mudah-mudahan menjadi lelah gitu ya. Nah, ini enaknya adventure nih. Kemudian Mekah, jejak perjalanan Nabi mendaki Jabal Nur, Gua Hiro. Makanya kalau tadi di Museum Wahyu, Bunda Ida pernah lihat ya Museum Wahyu. Itu keren ya pemandangannya. Saya jamin 100%. Di atas realnya itu lebih keren lagi daripada yang cuma di foto. Kenapa? Saya salah satu yang apa namanya pernah karena kebetulan bawa anak Pak Bupati usianya baru sekitar 15 tahun, 13 tahun cowok lagi itu tuhnya ya. Yang lainnya kami berangkat bersebelas, bersebelas saya terus 10 orang anggota keluarga Pak Bupati, satu lagi mutawif di sana. Yang nyampe ke atas sana cuma saya bertiga. Karena saya memantau dua anak ini kan. Ustadz, ayo itu siap. Asal pas lihat bapaknya di mana udah pada berhenti, udah pada turun gitu kan. Tinggal saya dong bertiga gitu kan. Tapi seru. Serunya itu karena memang ternyata kita ngelihat dan ngebayangin ya, itu udah jalur yang paling mudah karena ternyata ketika Nabi pun berangkat ya ada dua jalur. Nah, jalur di belakang itu yang masih aslinya itu kita lihat oh itu lebih terjal lagi. Itu pun kita merasakan wah ini kalau kayak gini caranya ada yang kita akan buka sirah siapa yang mengantarkan makanan ketika Nabi mau hijrah siapa? Hadijah. Hadijah luar biasa. Perjalanannya tiap hari naik gunung buat nganterin. Dan itu di waktu malam-malam ketika orang-orang sedang tertidur begitu. Itu nganterin makanannya saking sayangnya. Itu perjuangan cintanya Hadijah. Makanya wajar Rasulullah tuh cinta Hadijah. Walaupun udah ada Aisyah, udah ada yang lain. Dan itu cantiknya luar biasa. Tetap cinta sejatinya adalah Hadijah. Bahkan Aisyah sempat cemburu. Karena yang disebut-sebut Rasulullah adalah Hadijah. Nggak gimana nggak itu. Nah, Ibu mungkin kita nanti perjuangannya seperti itu, luar biasa. Nanti tapi memang ini harus siap-siap juga karena kami persiapan ini ya kami medis juga akan kami siapkan minimal juga obat pegel-pegel ya. Karena kan Ibu bayangin tadi ya habis dari Taif ya, habis dari Taif lanjut kita umroh, besoknya ke Jabal Nur. Oke Jabal Nur. Ini minimal betis jadi kayak Talas Bogor lah. Kita tahu orang itu gede-gede gitu ya. Jadi ajang jualan. Ya kemudian bekal spiritual ziarah Gua Sur, masa perjuangan hijrah Nabi, tadabur di Gunung Uhud. Nah di sana yang biasanya nanti kita akan merasakan angin gurun itu angin malam. Ya, bagaimana ketika para sahabat disuruh kemudian untuk berdiam di Bukit Pemanah, lalu siap-siap, lalu itu pun malam kondisinya. Bagaimana mencekamnya, tapi nanti semua di sana kita akan dapat jelas. Bisa jadi angin yang dulu menempa sahabat, yang dulu bertiup ke wajah Rasulullah, itu kita minta angin yang sama, akhirnya nanti jadi saksi kita pernah di sana. Wah, mantap kan ya. Nah, paketnya termasuk apa nih? Tingkat PP-nya, kelas premium dan akomodasi eksklusif, program bimbingan dan mentoring sepanjang perjalanan, kit perjalanan eksklusif, akses komunitas alumni dan follow up pasca umroh. Jadi nanti yang mau berangkat, nggak harus sekedar berangkat, ada pembinaan dulu sebelum berangkat. Sehingga nyampe sana bukan sekedar jalannya jalan-jalan, gitu kan. Tapi jalannya penuh sebuah kenangan. Karena kita tahu sebelum masuk ke tempat kita udah belajar tuh tempat ini ada apanya. Kemudian di tempat ini kita bisa ngambil ibrahnya apa begitu. Nah ini yang mungkin nggak ada di yang lain. Jangan sekedar jalan-jalan. Apalagi seperti saya sampaikan, kita ketemu jadi tamunya Allah. Pas nyampe sana, tuan rumahnya nggak mau nemuin kita. Wah jangan. Percuma kalau gitu. Kemudian ujian komitmen, bimbingan ibadah sesuai syariah, kajian tematik ini yang memang jadi saya ingin semuanya di sini berpikir kalau mau umroh bukan karena ustadz tertentu, bukan karena ikut artis siapa tidak. Tapi karena kita mau ketemu sama yang punya Baitullah. Nah kalau kayak gitu kajiannya yang dibawa beda Bu. Misalkan anggaplah Ustadz terkenal, saya mau kajiannya Ustadz Khalid misalkan. Itu namanya dia Uhud Tour gitu ya. Tiba-tiba Ustadz Khalidnya lagi nggak bisa di pas tanggal kita berangkat. Aku kecewa. Karena kecewanya karena manusia. Tapi kalau memang mau berangkatnya karena Allah,
siapapun yang mau nemenin kita, hatta ustadz yang tidak dikenal sekalipun, bisa jadi ternyata nyampe sana, yang penting kita ketemu sama yang punya Baitullah. Kemudian rute nyaman, direct di Jeddah, kajian tematik menambah ilmu dan iman, menu full board international dan Indonesian food di hotel address Jabal Omar. Ini yang kebetulan punya apa ya namanya gantung ya. Dia musola sky, dia musolanya itu tertinggi, kurang lebih sekitar 438 meter. Jadi nanti kalau misalkan ibu jangan khawatir, misalnya gini, wah saya pengen hari pertama pengen istirahat, boleh nggak saya nggak sholat di haram? Boleh nggak saya nggak di masjidnya? Masih nggak dapat kemuliaannya? Maka dari sekarang saya sampaikan, ketika 100.000 pahala 100.000, ya 100.000 itu berlaku di seluruh tanah haram. Jadi kalau ibu capek nih, misalkan pengen istirahat, kita mau sholat di musola aja, dapat nggak keutamaan 100.000 pahala itu? Itu dapat insya Allah. Jadi nggak harus yang, udah capek banget gitu, karena kan ini pasti fisiknya terkuras ya. Saya boleh nggak Ustaz pengen sholatnya di musola aja gitu kan, biar kelihatan view-nya, boleh. Boleh, dan itu masih dapat keutamaan, Masya Allah. Didampingi Ustaz berkomitmen yang berpengalaman, dan masih banyak lagi. Jadi ibadah tak harus kaku, jadikan umrah ini perjalanan hijrah yang bermakna. Terima kasih. Ayo bergabung kepada Umroh Adventure. Setidaknya kita akan mengalami sesuatu yang mungkin di luar sana sudah di titik kejumut ya. Jumut itu beku, udah di kaku kayak itu gitu aja gitu kan. Apalagi yang udah pernah umroh bukan cuma sekali, setiap tahun berangkat. Itu cuma pengen ngetes travel mana yang enak. Yang ini, tahun itu. Di rumah koleksinya koleksi koper. Ya. Nah untuk kayak gini sampaikan, Bu, ada paket yang umroh yang beda dari yang lain. Dan ini mudah-mudahan ya kita jadi yang pionir pertama, tapi juga bukan yang sekedar perdana, tapi kita juga akan kembangin terus. Dan bisa jadi kalau nanti kita sudah bisa jaga dari safety-nya, yang tadi saya sampaikan, berkuda di Madinah mudah-mudahan bisa kita tambahkan lagi. Mau nggak Bu berkuda? Bisa nggak? Bisa. Yang ada ibu yang naik kuda apa kuda yang naik ibu? Oke, itu dari Bang Iwan. Saya hanya sampaikan selamat mencoba, karena bercerita yang terbaik adalah ketika kita menjadi pelaku sejarah. Ya. Jadi kalau saya pengen ikutan, boleh. Tapi siapkan fisiknya, karena sekali lagi, ibadah umroh bukan hanya sekedar ibadah uangnya yang keluar. Bukan cuma waktunya yang kita sisihkan untuk Allah, tapi fisiknya luar biasa. Ya, makanya saya bilang, 2 bulan sebelum, saya waktu Ramadan kemarin, sebelum berangkat, 1 bulan sebelum itu berangkat sama istri. Saya berangkat sama istri Ramadan kemarin, saya setiap hari sama istri jalan kurang lebih minimal 3 kilo, minimal. Bahkan saya pernah sama istri berdua, itu kita naik gunung. Demi untuk mau umroh. Karena ternyata ibadah perjalanan di sana Ramadan pula gitu ya. Nggak nemu tuh namanya lagi haus, berarti dulu minum air zam-zam. Enggak. Karena lagi umroh, lagi ibadah, lagi puasa gitu kan, lagi Ramadan. Walaupun sebenarnya boleh nggak kita dapat rukhsahnya nggak puasa? Boleh. Tapi sayang. Orang Indonesia gitu ya, sayang. Makanya persiapannya semuanya, persiapan fisik, persiapan mentalnya, dan persiapkan. Kalaupun mau ke sini, dan sekarang kita minta sama Allah. Kan minta gratis ya Bu? Doa gratis ya Pak? Ya. Kita doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa, yang apalagi yang belum, saya pengen berangkat ya Allah. Berangkat bawa rombongan sekampung, saya ajak semua ya Allah. Ya, sekampung, keluarga saya ajak semua. Ya, biar apa? Biar feel-nya dapat, dapat, udah pernah ngerasain. Kayak tadi kalau cerita kayak, siapa yang jadi alumni, itu pasti kerasa bedanya. Karena udah pernah berangkat. Sudah bukan katanya, tapi datanya dan faktanya. Ya Bunda ya. Ya, Taib, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin sekali lagi tambahan nanti untuk hari pertama kita akan cek hari pertama kayaknya kita ke ini deh, perjalanan hari pertama. Bentar, perjalanan dari Jakarta biasanya kita akan ini ya, biasanya nanti akan berkumpul di lodge. Nah ini kumpulnya nanti di lodge, nanti ada persiapan juga. Kemudian ada ya kita akan pelepasan ya, imigrasi, lalu take off. Ya ini nanti biasanya adalah gitu. Jadi kita nggak sekedar melepas, karena kita nggak cuma sekedar ngumpul, tapi ngumpul kita bina baru kita berangkat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
karena juga Bang Iwan sama Bang Firdi ada tamu, jadi mungkin kita cukupkan. Kalaupun ada sesi setelah ini, mungkin jawabannya diskusi aja. Oke ya, silakan menikmati apa yang sudah ibu-ibu bawa masing-masing begitu. Dan kita tutup mudah-mudahan sekali lagi. Mudah-mudahan yang datang ke sini tadi langkah kaki kanannya nambah amal soleh, langkah kaki kirinya ngapusin dosa. Semua waktunya dihitung sebagai orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan jangan lupa nanti sebaik-baiknya Allah dan sebaik-baiknya Allah menjaga keluarga kita di rumah. Jadi walaupun ditinggal kayak gimana, insya Allah kita nggak pernah tahu anak kita kayak apa ya Bu ya. Fokus untuk berbuat baik. Karena kalau kita jadi orang baik, orang saleh, Allah yang jaga. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita tutup acara kita. Insya Allah acara kita niatkan yang baik. Kita sudah buka dengan baik, maka kita tutup dengan baik. Kita tutup dengan baca, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tutup juga dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua yuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita